Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Bang Nuim. Bagaimana Melbourne di tengah jelang El Nino ini, perubahan-perubahan cuaca luar biasa. Bagaimana suasana di sana Bang Nuim? Ini aneh karena musim dingin tapi tiba-tiba cuacanya naik. Ini hari katanya 19 Masya Allah. derajat. Kemarin juga 19 derajat, agak hangat. Jadi bisa pakai jaket yang tipis saja sudah cukup dengan baju kaos. Ini padahal sudah musim dingin, sudah hari kelima musim dingin di Melbourne. Tapi ya begitulah, udara ini kata orang Medan macam perawan bertingkah. Orang bicara ke sana kemari, iya tidak. Agak susah untuk menentukan. Ya luar biasa ini Bang Nuim ya. Di tengah-tengah berita tentang Indonesia nampaknya ada keretakan antara Presiden dengan PDIP. Apakah sampai juga beritanya ke sana Bang Nuim? Ini banyak berita asing mengabarkan. Silakan Bang. Paling tidak kalau kita lihat di koran Singapura hari Sabtu kemarin dulu, menurut katanya sumber yang tidak mau disebutkan namanya ada keretakan. Tapi katanya memang sudah agak lama keretakan itu timbul. Pada hemat saya ketika Megawati kalau tidak salah di Semarang menyampaikan pidato lalu menunjuk kepada Presiden Joko Widodo sebagai itu petugas partai katanya. Bukan lagi abdi rakyat, kalau di sini disebutnya sebagai public servant, abdi dari rakyat, bukan tapi petugas partai. Jadi balas budinya kalau begitu hanya kepada PDIP, bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah aneh bin ajaibnya. Maka sekarang barangkali Pak Joko Widodo ingin menunjukkan kepada semua bahwa dia bukanlah petugas dari salah satu manusia, tetapi dia adalah mungkin ya mudah-mudahan memang ini yang dia adalah abdi rakyat. Atau paling tidak dia guru rakyat ini, karena dia mau mengendalikan, nampaknya dia mau cawe-cawe istilahnya dalam bahasa Jawanya. Jadi mungkin keretakan ini seperti yang disoroti oleh koran The Straits Times dari Singapura. Ya luar biasa. Pemilihan presiden. Ya, sementara dunia sedang melihat perkembangan di Turki, Bang Nuim, ini dengan presiden yang hartanya hanya 7 miliar rupiah saja. Sementara di Indonesia itu kalau Pak Anies itu hartanya 10,9 ya, Prabowo 275 miliar ya. Pak Ganjar kata data ini 11,7 miliar. Turki apakah menyebabkan kesederhanaan pemimpinnya kah, atau memang ada kisah di balik kisah ketika dia mengumumkan kemenangan itu presiden untuk 80 hampir 90 juta warga Turki, jadi bukan petugas partai di sana sepertinya Bang Nuim. Gimana Bang Nuim cerita di balik ini? Dia kan mengajak, dia ingin mempersatukan. Jadi kalau dilihat dari dalam tanda kutip kekayaannya itu tidak perlu diherankan, karena bagi mereka di sana itu yang lebih penting itu adalah bagaimana bisa mencetak prestasi supaya diingat orang seumur hidup. Ya, seperti juga di Australia ini, orang yang sudah menjadi kaya raya yang sangat luar biasa seperti dahulu Malcolm Turnbull, seorang miliarwan dolar, dia ingin jadi Perdana Menteri bukan karena uangnya, tapi untuk diingat bahwa dia pernah menjadi pengabdi rakyat. Itu yang selalu ditekankan. Jadi seorang Perdana Menteri di Australia itu gajinya tidak seberapa. Dalam artian, kalau dia misalnya bergerak di bidang lain, dia akan dapat memperoleh gaji yang jauh lebih besar daripada gaji sebagai seorang Perdana Menteri. Tapi kalau ditanyakan, kenapa kamu begitu luar biasanya, begitu gigihnya, begitu bersemangatnya ingin menjadi Perdana Menteri, sedangkan gajinya, imbalannya lebih kecil daripada kalau dia bergerak di bidang swasta, alasannya karena akan mendapat kesempatan untuk mengabdi kepada rakyat. Itu yang penting. Jadi orang seperti Erdogan ini memang mengabdi kepada rakyat itu dianggap sangat-sangat penting lah. Oleh sebab itu dia juga mengajak seluruh rakyat Turki agar melupakan apa yang baru terjadi ketika pemilihan umum sedang berlangsung, ketika kampanye dan lain sebagainya. Mari kita bersatu, dan dia mengangkat salah seorang kepercayaannya, kalau tidak salah bernama Şimşek, untuk menjadi Menteri Keuangan dan yang akan mengurusi perekonomian Turki. Karena yang paling penting sekarang ini adalah tentu untuk merehabilitasi, untuk mengembalikan. Jadi orang banyak yang barangkali juga bertanya-tanya,
bukankah Turki baru saja terkena Inflasi. malapetaka yang begitu dahsyat dalam bentuk gempa bumi, begitu banyak yang tewas, begitu besar kerusakan. Kenapa dia tidak mengatakan, sudah nggak usah ada pemilihan lah, saya maju aja terus sebagai presiden ini karena ada keadaan darurat. Tapi tidak, dia masih meminta mandat dari rakyat untuk menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dilakukannya dalam menanggapi kejadian-kejadian seperti musibah atau bencana alam yang dialami Turki itu mendapat persetujuan dari mayoritas rakyat di Turki. Ya, luar biasa. Perkembangan dunia terus bergulir, tapi di sini urusan cawe-cawe ini masih terus bergulir setelah trompet dari Denny Indrayana yang mengindikasikan berbagai cerita. Pagi ini juga ada kabar lagi nih, cawe-cawe urusan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri satu lagi Yasir Limpo itu ya, Menteri Pertanian. Akankah ini sebuah kisah Yasir Limpo dari Nasdem yang menjadi sorotan dari Denny Indrayana dari Melbourne? Beliau mengingatkan lagi, awas ada lagi nih kasus ke depan. Nampaknya sebuah persekusi atau hukum diterapkan pada tokoh-tokoh tertentu. Bagaimana Bang Nui melihatnya ketika lembaga hukum ini menjadi sebuah strategi catur politik dari perkembangan yang ada, Bang? Iya. Ini agak mengherankan sebenarnya. Kalau habis tenaga untuk melakukan tindakan-tindakan yang diharapkan akan bisa memberikan tanda minus ya, atau mengurangi kepercayaan orang kepada Anies Baswedan, mengurangi jumlah mereka yang akan mendukung Anies Baswedan. Kenapa kalau Anies Baswedan memang dikatakan nomor corot dari 3 yang ada, yaitu Ganjar Pranowo dengan Prabowo, dan lalu Anies ini dianggap tidak ada harapan sama sekali, kenapa mesti begitu diributkan? Sudah anggap saja dia tidak ada, karena dia memang tidak akan menang kalau menurut survei yang diandalkan oleh begitu banyak orang dalam pemerintahan. Udahlah, bilang dia jalan aja dan terus saja melakukan pengurusan terhadap rakyat. Karena masih saja terjadi kekurangan-kekurangan, itu harus diakui bahwa Bank Dunia juga mengakui bahwa jumlah misalnya kemiskinan di Indonesia juga masih menjadi perhatian dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat keadaan bagaimana di Papua. Keadaan di sana itu masih belum aman. Bayangkan berapa orang anggota pasukan khusus yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia secara keseluruhan bisa tewas dalam suatu operasi di Papua. Jadi ini semuanya hal-hal yang barangkali membuat orang mungkin bertanya, kalau memang betul hasil dari survei yang diyakini maksudnya kejujurannya oleh banyak orang, termasuk oleh orang-orang dalam pemerintahan yang mengatakan bahwa Anies tidak ada harapan, ya udah lupakan saja. Jadi itu macam apa, dia dilupakan saja, nggak usah dianggap dia sebagai salah satu bakal bahaya kepada calon-calon yang ada. Kenapa mesti dipikirkan? Jadi kan ini bertolak belakang. Di satu sisi dikatakan, ya ini merupakan satu hasil survei. Anies tidak ada harapan. Tapi di samping itu kita harus mengganjal Anies. Kita harus, ya ini kan akhirnya orang mulai tidak percaya. Orang mulai tidak percaya kepada hasil-hasil dari survei-survei yang dilakukan itu. Nah, sementara itu tenaga habis terkuras untuk bagaimana bisa menyingkirkan Anies, karena mereka tidak akan melupakan pengalaman pahit ketika pemilihan Gubernur Jakarta melawan Ahok. Itulah yang menjadi masalah barangkali. Itu merupakan sakit hati yang sangat luar biasa. Itu penyesalan, sakit hati, macam-macam lah. Bahwa itu sudah lupakan saja. Sekarang lihat ke depan. Dan sebagai seorang presiden, oke. Maka dia harus mencurahkan perhatian untuk mensejahterakan rakyat. Bukan dengan menentukan siapa yang harus menjadi pilihan rakyat. Itu adalah hak rakyat. Kedaulatan di Indonesia itu berada di tangan rakyat. Kalau memang betul-betul percaya kepada demokrasi, serahkan kepada mayoritas rakyat Indonesia. Nggak usah ikut cawe-cawe ini dan itu. Apapun alasannya, tidak akan diterima. Karena seperti dikatakan oleh anak-anaknya Jokowi, Bapak udah capek. Nah ini bahaya kan, kalau Bapak sudah capek ini, nanti barangkali pikirannya tidak lagi bisa
bisa objektif 100% karena udah capek. Jadi suruh saja Bapak istirahat banyak-banyak, nggak usah ikut campuri semua ini. Udah, jadi bereslah. Tunggu beberapa bulan lagi, insya Allah selesai, akan ada pemilihan baru, dan insya Allah ada pemimpin baru yang barangkali bisa lebih menyuburkan, lebih memakmurkan Indonesia. Ya memang luar biasa ini presiden 1,5 namanya orang menyebutnya ya. Ya para pendengar itu juga ingin juga dengar Bang Nuim kisah berbagai cerita dunia. Bang Nuim ini luar biasa perkembangan di dunia hari-hari ini di tengah cuaca panas pun makin bermasalah di berbagai muka bumi. Di India baru saja terjadi sebuah peristiwa kereta api yang luar biasa. Bang Nuim dengarkan hampir 300 korban meninggal. Apa yang Bang Nuim lihat dari India dan jalur kereta apinya yang luar biasa? Nampaknya tak seperti di Indonesia jalur kereta api di India. Gimana Bang Nuim? Pengalaman ke sana juga? Iya. Ini kesalahan manusia bisa saja yang disebutkan sinyal. Sebab saya pernah merantau di India juga, memang sangat menikmati perjalanan dengan kereta api, padahal waktu itu kereta apinya masih ronsokan lah. Ini tahun 60. Kalau saya katakan waktu saya merantau di India, jadi keliling India. Jadi mereka merupakan alat transportasi utama lah untuk rakyat India. Itu sangat-sangat penting. Dan apa yang terjadi menunjukkan bagaimanapun hebatnya, padahal waktu itu Perdana Menteri Narendra Modi akan meresmikan kereta api cepat yang Singkasen, kereta api peluru disebutkan. Itu kereta api cepat, kita menyebutkannya Jakarta-Bandung atau Jakarta-Tegalirang, nggak tahu lah. Belum sampai ke Bandung, barangkali Jakarta tidak sampai ke Bandung dan sebagainya. Itu terjadi dan ini bisa terjadi. Bahkan misalnya Amtrak saja pun, itu kereta api Amerika, ya dari waktu ke waktu juga bisa terjadi kecelakaan. Di mana-mana juga terjadi kecelakaan kereta api dan itu bukanlah sesuatu yang baru. Tetapi dahsyatnya itu adalah bahwa ini terjadi karena kesalahan, nampaknya ada kesalahan manusia. Kalau ini kesalahan manusia, ya perlu diperbaiki tentunya. Apa yang sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur. Itu hampir 300 orang. Tapi kan juga kita melihat bahwa bagi orang di India, ya apa boleh buat. Ini merupakan salah satu dari konsekuensi kemajuan teknologi yang ada dengan kereta api yang lebih baru, lebih cepat, lebih kencang dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya memang menyedihkan, tetapi ya itu bisa terjadi di mana saja. Bukan hanya barangkali karena kecelakaan seperti yang terjadi di India itu, di Odisha itu, tetapi juga barangkali ada bencana-bencana lain yang juga bisa merenggut begitu banyak jiwa manusia. Jadi adalah sesuatu yang barangkali perlu menjadi perhatian untuk dijaga agar di masa depan insya Allah tidak akan terjadi lagi hal yang seperti itu. Karena ya kecelakaan ini bisa terjadi di mana saja, termasuk bahkan di sebuah negara yang dianggap paling hebat di dunia, yaitu Amerika Serikat. Ya, Amtrak, itu kereta api Amerika juga bisa terjadi kecelakaan. Iris, luar biasa. Ya Bang Nuim, ini kecelakaan kereta biasa, tapi ini kecelakaan keluarga Bang Nuim. Ini di Indonesia ini tadi saya bacakan data ini tingkat perceraian ini luar biasa, menaik 15%, 516 ribu lebih yang nikah 1,7 ya, ada kenaikan 15%, yang nikah penurunan 2, makin takut orang menikah nih, tah gimana menurun dari tahun lalu. Apa yang Bang Nuim lihat dari masalah keluarga, Bang Nuim sebagai orang senior, tapi juga kita potret sebuah kisah dari Padang Bang Nuim. Ada 100 janda baru tiap harinya. Tiap hari Bang Nuim, ini akibat cinta lama bersemi kembali. Mungkin Bang Nuim sebagai penasihat keluarga ini, orang yang sudah makan asam garam dalam berkeluarga, mungkin bisa mengingatkan bagi para pendengar yang jangan sampai masalah terjadi. Silakan Bang Nuim. Iya, itu kan memang sebenarnya tidak mungkin. Misalnya ada agama yang melarang perceraian. Ini agama banyak pengikutnya. Ini salah satu agama besar di dunia melarang perceraian. Yang sesuatu yang sebenarnya dikatakan perceraian dilarang, tetapi membatalkan pernikahan itu dibolehkan. Jadi kita tidak tahu di mana itu bedanya antara perceraian dan membatalkan pernikahan. Ini terjadi di mana-mana. Jadi ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Ya, di Padang seperti dikatakan. Kalau dahulu cuma sekitar 60-an, sekarang menjadi 100. Ini katanya karena kalau habis Idul Fitri ada reuni, ketemu pacar lama dan lain sebagainya. Namanya manusia. Manusia dengan serba kekurangan.
Dan biasanya itu selalu, kata orang Inggris itu, selalu yang didapat itu tidak lebih, pada akhirnya dianggap tidak lebih baik daripada yang seharusnya bisa didapat lagi. Jadi maksudnya yang lalu itu tidak sebaik yang akan datang. Itu hanya sebagai suatu barangkali cita-cita saja, bukan suatu kenyataan. Karena orang Inggris suka mengatakan begini, saya tahu kapan saya menikah. Saya tahu di mana saya menikah. Saya tahu dengan siapa saya menikah. Cuman saya tidak tahu kenapa saya menikah. Nah ini selalu dikemukakan kalau terjadi perceraian-perceraian ini bukan hanya terbatas di Indonesia. Ini hampir menyeluruh. Nah Islam mengatakan perceraian itu halal meskipun tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hal ini itu hak asasi. Itu hak asasi. Jadi menunjukkan sekaligus ayat yang mengatakan perceraian itu halal tapi tidak disukai, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak melanggar hak asasi seseorang kalau merasa bahwa daripada hidup seperti duduk di atas bara, ya lebih baik tidak usah hidup seperti itu. Hidup yang lebih meyakinkan, hidup yang lebih mawaddatan warahmah, hidup yang lebih penuh dengan kerukunan dan lain sebagainya. Ini bukan fenomena baru. Ini fenomena yang sudah terjadi sejak kapan-kapan. Oleh sebab itu Islam misalnya melihatnya itu dari segi kemanusiaan dengan mengatakan ini hak kamu. Kamu boleh melakukan meskipun ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ya itu kamu boleh melakukannya. Itu bukanlah suatu dosa dan lain sebagainya. Dan ini terjadi di mana-mana. Termasuk di Australia, termasuk yang sudah puluhan tahun. Ya kita lihatlah. Bill Gates misalnya. Kita lihat Bezos. Itu orang-orang yang punya kekayaan miliaran ratus. Itu misalnya Bezos itu waktu dia bercerai dengan suaminya, dia dapat kalau tidak salah 60 miliar dolar. Akhirnya dia menikah dengan seorang guru yang gajinya barangkali secuil kalau dibandingkan dengan 60 miliar dolar itu. Tapi begitu manusia mencari kebahagiaan itu, merasa bahwa ini tidak lagi cocok, sudah tidak ada daripada terus-menerus bertengkar, daripada terus-menerus mungkin harus dipikirkan jalan yang lebih baik supaya ya rambut tak putus, tepung pun tak berserak, begitulah kira-kira kata orang. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, dan ini kadang-kadang juga mencerminkan keadaan. Ini mencerminkan keadaan seperti kita lihat sekarang ini, di mana-mana dibicarakan bagaimana gawatnya keadaan di Korea Selatan. Padahal kita tahu seakan-akan Korea Selatan ini sebuah negara yang begitu maju luar biasa. Lihat mobil-mobilnya berani memberikan garansi sampai 7 tahun dan lain sebagainya. Tapi sekarang menghadapi kesulitan karena kurangnya penduduk. Karena banyak orang mau menikah tapi tidak mau punya anak. Itu pula. Tidak mau punya anak. Mereka mau menikah tapi tidak mau punya anak. Jadi ada hal-hal yang berkembang belakangan ini. Dan ini membahayakan bagi Korea Selatan. Ini membahayakan bagaimana untuk mengganti orang-orang yang nanti sudah akan pensiun, yang akan mengundurkan diri dari pekerjaan yang produktif. Siapa penggantinya? Kalau tidak orang tidak mau punya anak. Jadi hal-hal yang terjadi sekarang ini bukanlah hal-hal baru, merupakan fenomena yang harus dihadapi oleh manusia. Karena bukan hanya Korea Selatan, kita tahu Cina saja kewalahan. Tiongkok yang dahulu bahkan hanya satu anak, kemudian merasa bahwa wah ini kita perlu tenaga baru ini untuk menggantikan mereka yang pensiun, mereka yang mengundurkan diri dari pekerjaan produktif. Tapi sudah terlambat. Kita lihat di Jerman, kita lihat di Rusia, di banyak negara ini juga terjadi. Luar biasa memang ini perkembangan manusia dan keluarganya ini. Unik-unik ya kita lihat kalau kembali Quran sebenarnya beres semua nih. Bang Nuim, ini ada catatan dari Cina Bang Nuim. Entah ya kalau di sini mesti nyebutnya Tiongkok Bang Nuim. Ada aturannya itu ya. Tapi beritanya di Cina, jadi Cina sedang melihat masjid di suku Hui. Saya enggak tahu nih Uighur sama Hui ini apa bedanya. Tapi nampaknya rumah ibadah ini mereka sangat alergi dengan menara-menara yang macam di Turki lah. Entah macam mau dibongkar atau diganti dengan macam menaranya orang Cina ini. Bagaimana Bang Nuim? Nanti ada Islam Cina lagi selain Nusantara. Al-Kisah. Bagaimana Bang Nuim? Silakan. Muslim Cina. Muslim Cina. Muslim Tiongkok. Nah, ini kan Hui dengan Uighur. Kalau Hui itu masih dari boleh dikatakan cikal bakal yang sama, dari keturunan yang sama. Bahasanya bahasa Mandarin. Sedangkan Uighur pakai bahasa Turki, bahasanya berbeda. Wajahnya pun berbeda, pakaiannya berbeda, segalanya berbeda. Karena mereka itu bukan bagian sebenarnya dari Tiongkok.
mereka itu bagian dari Turkmenistan, bukan dari bagian Tiongkok, tetapi ya sudah masuk seperti Tibet masuk ke bagian Tiongkok. Nah, Hui ini kalau kita lihat misalnya waktu itu saya pernah ke Shanghai itu melihat beberapa bekas masjid. Itu menarik. Ini orang bilang ini bekas masjid. Dulunya bekas masjid tapi diambil alih kemudian dijadikan bukan masjid, fungsinya dijadikan bukan sebagai rumah ibadah. Nah, kalau memang Cina menghendaki bentuknya adalah bentuk arsitektur Tiongkok, ya itu memang misalnya di kampung saya, di Gang Bengkok di Medan itu pernah ada sebuah masjid yang dibangun oleh seorang kapten Cina, namanya Chong Afi. Dan dia membuat atapnya itu, arsitekturnya itu betul-betul seperti arsitektur dari Tiongkok. Pada waktu itu ada fatwa dari sejumlah ulama yang mengatakan tidak sah hukumnya salat di masjid yang dibangun oleh seorang majusi. Tidak sah hukumnya. Maka waktu itu kabarnya Belanda jadi sangat risau karena ada masjid bagus, dibuat halamannya dari beton, tempat duduk-duduk menunggu maghrib dan sebagainya. Pokoknya bagus lah. Ada periginya, ada kolam wuduknya, ada perigi maksudnya telaga atau sumur. Tapi orang tidak mau salat karena dianggap bahwa tidak sah salat di situ. Maka ketika diadakan perdebatan, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa dia tampil bukan untuk membicarakan sah tidaknya salat di masjid itu, tapi dia ingin menanyakan kepada para alim ulama yang hadir pada waktu perdebatan yang diselenggarakan oleh Belanda itu, apakah mereka sudah haji. Hampir semuanya mengatakan, ya kami sudah haji. Lalu ulama ini mengatakan, haji saudara tidak sah. Lah kenapa? Karena naik kapal Belanda. Belanda kan bukan Muslim. Itulah. Jadi kalau bisa menunaikan ibadah haji dengan kapal yang bukan milik Muslim, tapi milik orang non-Muslim, maka tentu sah saja untuk salat di masjid yang dibangun oleh non-Muslim, dalam hal ini oleh Chong Afi. Akhirnya, ya mereka salat sampai sekarang, masjid itu ada di situ. Jadi, perbedaan itu barangkali yang ingin mereka lakukan adalah untuk mencerminkan. Kalau kita lihat sekarang ini, Hagia Sophia di Turki tidak sehebat seperti Masjid Jamlika yang baru ini bisa berapa ribu orang, puluhan ribu orang bisa salat di situ. Banyak orang yang mengkritik juga Erdogan kenapa membangun masjid seperti itu. Tapi masjid ini sangat luar biasa dengan tiang-tiangnya, dengan menara-menaranya yang mencerminkan keislaman dan lain sebagainya ceritanya. Tapi itu hanya beda saja. Karena kalau kita lihat misalnya masjid-masjid di tempat lain juga arsitekturnya tidak selamanya seperti arsitektur Turki. Walaupun kita, terutama di Sumatera Timur, di Indonesia Sumatera Timur, masjid-masjid itu memang meniru arsitektur Turki. Jadi kalau dilihat di Tiongkok, orang Hui ini adalah orang-orang yang dari boleh dikatakan dari suku Han juga, dari suku yang berbicara dengan bahasa Mandarin. Tapi kita tidak boleh melupakan, Bung Ihsan, bahwa di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, itu Tiongkok mengirimkan permohonan kepada Khalifah Utsman bin Affan agar mengirimkan laskar-laskar Muslim untuk melatih laskar-laskar Tiongkok. Kemudian mereka dibujuk jangan pulang dan mereka dibujuk untuk menikahi perempuan setempat. Kemudian mereka dijadikan semacam tenaga penasehat di bidang administrasi negara. Jadi hubungan antara Islam dengan Tiongkok itu sudah terjalin sejak begitu lama, sejak Khalifah ketiga. Tidak begitu banyak diketahui oleh Muslim dan orang lain juga. Tetapi kenyataannya sejarah mengatakan bahwa di zaman Khalifah Utsman bin Affan itu sudah ada jalinan hubungan. Jadi sebenarnya hubungan Tiongkok dengan Islam itu sudah cukup lama boleh dikatakan. Walaupun memang mereka agak susah menerima ajaran Islam itu karena latar belakang mereka sebagai penganut Konghucu dengan sistem agama samawat itu agak susah katanya untuk dirukunkan, direkonsiliasikan. Luar biasa. Masya Allah. Jalan-jalan lagi kita ke Bang Nuim. Ini ada tulisan yang Bang Nuim kirim, tapi saya jadi mengingat konflik di mana? Di Kiev ya, di Rusia ini yang luar biasa hari-hari ini sampai Moskwa pun terkena rentetan bom itu
roket-roket liar lah dari drone-drone yang berkeliaran. Di Kiev sendiri, Ukraina ini masih hang-henghong, tapi sebuah tulisan yang Bang Nuim kirim ini tentang Kopral Ben Robert Smith ini. Dulu ayam bejago, sekarang jadi opor. Apa yang akan kita ambil hikmah dari tulisan itu dan keadaan peperangan dunia ini yang nampaknya diciptakan ini, Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Ya, perang itu artinya senjata lawan senjata. Jadi kalau orang yang dilawan itu tidak bersenjata lalu dianiaya, ya itu kejahatan. Jadi ini aneh sekali. Ini salah seorang tentara prajurit Australia mendapat anugerah bintang jasa tertinggi. Ini kan kalau itu pahlawan kita, tapi dia juga tidak bebas dari kesalahan. Laporan-laporan yang dicecar oleh beberapa wartawan Australia, mereka menyelidiki, mereka pergi ke Afghanistan untuk menanyakan, untuk mencari tahu dan lain sebagainya. Akhirnya ada kesimpulan bahwa meskipun dia telah melakukan sesuatu yang sangat perkasa ketika terjadi pertempuran, namun karena kesilapannya melakukan tindakan-tindakan yang di luar apa yang disebut sebagai tata krama, kalau mau dikatakan sebagai tata krama dalam berperang, maka dia harus dikatakan telah melakukan kejahatan perang. Tapi karena ini hanya perdata, karena Ben Robert Smith ini yang melaporkan ketiga surat kabar yang menuduh dia melakukan kejahatan perang itu. Jadi ini belum sampai ke ranah pidana atau ke ranah mahkamah militer. Oleh sebab itu dinyatakan oleh hakim bahwa bisa diterima segala tuduhan yang diarahkan kepadanya bisa diterima. Bahwa dia telah melakukan kejahatan ketika dia melakukan penembakan atau melakukan penganiayaan terhadap orang sipil. Ini juga terjadi di Vietnam dulu. Ada seorang bernama Lieutenant Kelly. Dia juga melakukan kejahatan perang di Vietnam pada waktu itu. Dan dia juga dihukum. Karena tidak bisa. Jadi barangkali peristiwa-peristiwa seperti untuk perbandingan barangkali kilometer 50 itu ya itu mungkin dianggap ya baiklah polisi sebagai penegak hukum, sebagai pengayom dan lain sebagainya, tapi tidak bisa melakukan eksekusi judicial seperti itu, karena untuk itu harus ada keputusan dari pihak pengadilan, keputusan hakim yang mengatakan seseorang telah melakukan pelanggaran dan diancam hukuman mati, baru dihukum mati, tidak bisa ditembak begitu saja. Nah ini yang terjadi, ini aneh. Ini seorang pahlawan yang tinggi, besar, jumpa dengan Ratu Elizabeth pada waktu itu, kemudian bukan main lah, disanjung-sanjung. Apalagi dia dari pasukan khusus udara itu, SAS, semacam pasukan khusus Australia. Tahu-tahu dikatakan dia telah melakukan kejahatan perang. Ada orang yang dia tendang dari sebuah tebing, jatuh, orang itu cedera berat, dia suruh tembak, padahal dia orang awam, dan orang ini bukan Taliban, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat, orang mungkin akan mengatakan, ini Australia ini bagaimana? Ini pahlawan ini, dapat bintang Victoria Cross ini. Nah, tapi tidak menjadi persoalan. Kalau kamu menganiaya, kamu melakukan kejahatan terhadap satu manusia. Jadi benar, kalau begitu benar, yang dikatakan oleh Al-Quran, man qatala nafs bighairi nafsin. Itu fa'anna qatala nas jami'an. Seakan-akan dia telah menghabisi jiwa seluruh kemanusiaan. Maka dia dikatakan kamu sudah tidak bisa lagi dikatakan secara perdata sebagai seorang pahlawan. Gitu ya, Masya Allah, nilai-nilai keislaman ada di sana, tapi hanya belum pada syahadat saja rupanya. Masya Allah. Bang Nuim, apa ingatan terakhir Bang Nuim nih di hari, maksudnya di menit-menit terakhir kita berbincang, tinggal 2 menit lagi kita punya waktu, tentang hidup di zaman macam begini sekarang ini. Mungkin Bang Nuim bisa memberikan hikmah-hikmah atau pantun-pantun atau apalah yang banyak orang menunggu. Silakan Bang Nuim. Bukan karena masalahnya menjelang setiap pemilu di negara-negara Muslim itu selalu ada peringatan. Jangan menggunakan ayat mengakibatkan mayat. Begitulah kira-kira. Jangan politik identitas dan lain sebagainya. Maka lalu ada yang mengatakan
barangkali untuk seorang muslim, bukan barangkali, sudah pasti untuk seorang muslim itu tidak bisa berlaku. Karena kalau dia tidak memanfaatkan identitasnya sebagai muslim dalam dia memilih pemimpinnya, maka untuk apa dia satu hari paling tidak 5 kali mengatakan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi ini kan hidup mati. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang sudah bosan mendengarnya. Tapi kita ingat, kita jangan lupa, dalam bulan Juni tahun 2020 ketika melakukan kampanye, calon dari Partai Demokrat di Amerika Serikat yang bernama Joseph Biden, seorang penganut ajaran gereja Katolik, mengatakan bahwa menurut Rasulullah SAW, apabila kamu melihat sesuatu kesalahan, maka perbaikilah dengan tanganmu, kalau tidak, maka perbaikikan dengan lidahmu, kalau tidak, cukup di dalam hati kamu. Dan kemudian kebetulan dia terpilih. Lalu apa salahnya untuk mengingatkan orang jangan berbuat jahat, tapi selalu berbuat baik dengan mengatakan itu suruhan dari agama Islam. Kenapa? Kenapa itu? Karena doa pamungkas kita bukan hanya untuk akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Yang pertama itu Rabbana atina fid dunya. Di dunia ini untuk baik, ya kalau kita merasa bahwa yang baik itu adalah orang yang bisa menerapkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan dalam agama Islam. Karena kalau boleh saya tambahkan sedikit. Pernah ada seorang petinggi gereja Anglikan, namanya Canon Isaac Taylor. Hebat, dia mengatakan hebat sekali bahwa walaupun dia seorang petinggi gereja Anglikan, dia mengatakan kalau katanya orang-orang di Afrika memeluk ajaran Islam, maka paganismenya lenyap. Jadi soal-soal kekafirian masalah lenyap. Kebiasaannya menyembah setan, iblis, tamat riwayatnya. Segala bid'ah hapus. Kanibalisme, orang makan orang, tidak lagi terjadi. Pengorbanan manusia dihentikan. Pembunuhan anak kecil sebagai bentuk pengorbanan tidak lagi dilakukan. Sihir, menyihir, hapus secara langsung. Penduduk asli Afrika katanya mengenakan pakaian. Kekotoran dan najis berganti dengan kebersihan. Mabuk-mabukan menjadi hal yang jarang terjadi. Tari-tarian yang tidak senonoh, tidak sopan dihentikan. Perjudian dilarang. Perzinahan tidak lagi dikenal. Jadi keren ini semua menyuruh orang berbuat baik. Ini kata seorang non-muslim yang punya kedudukan di dalam gereja Anglikan bernama Canon Isaac Taylor. Jadi apa salahnya kalau menyuruh orang berbuat baik sesuai dengan ajaran agama Islam? Kok itu disebut sebagai ayat dan mayat? Saya nggak ngerti juga. Jadi tolong dipikirkan, apakah memang perlu ada perubahan pikiran dalam hal ini? Iya. Terima kasih Bang Nuim, luar biasa pagi hari ini menemani kita, dan ya mudah-mudahan Allah melindungi umat-umat muslim di Cina, di Eropa, di Amerika maupun di Timur Tengah tentunya, lebih-lebih di Australia. Terima kasih Bang Nuim, sampai bertemu hari Senin mendatang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.